Harapannya buat teman-teman nih, saya berharap jangan sampai malas, jangan sampai bosan untuk belajar. Soalnya saya pun di sini belum bisa apa-apa sebenarnya. Kita masih belajar bareng-bareng. Podcast Mansap on Action. Halo guys, selamat datang di Mansap Podcast. Makin seru, makin mantap. Ya, sebelum pindah ke bintang tamu, aku mau perkenalan dulu ya. Perkenalkan, namaku Devita Anggi, biasa dipanggil Devita. Ini langsung aja ke bintang tamu ya. Bisa perkenalan dulu, Kak? Ya, perkenalkan, nama saya Idham Syamawi. Biasa teman-teman manggil saya Idham. Apa kabar Kak Idham? Alhamdulillah baik, masih seperti biasa. Kak Devita sendiri, gimana kabarnya? Baik juga. Kak Idham ini ada di kelas apa? Atau sekarang kelas berapa? Saya sekarang di kelas 11, jurusannya Bisnis Daring dan Pemasaran. Dan sekarang kelas 10, kurikulum Merdeka sudah ganti menjadi Bisnis Digital. Kan di SMK kita ini ya Kak, Iya. Mayoritas kan buat jurusan akuntansi dan pemasaran kan mayoritas cewek nih. Kenapa sih nggak tertarik ambil jurusan yang teknik maupun jurusan yang sepeda motor gitu? Saya, teman-teman cowok itu biasanya kan sukanya itu ambil teknik. Iya. Dan yang cewek biasanya ambilnya pemasaran dan akuntansi. Kalau saya nggak ada rasa-rasa minat sedikit pun. ini kan mayoritas banyaknya kalau di SMK kita kan ambilnya ya teknik maupun sepeda motor. Ya, tapi nggak tahu, saya juga kok nggak ada greget di hati saya, itu nggak ada keinginan sama sekali untuk masuk ke jurusan teknik itu. Iya. Saya juga Nggak tahu. ya gitulah, mungkin karena sudah gerakan dari hati mau ke masuk jurusan pemasaran. Dan saya sebenarnya itu suka berwirausaha, berbisnis itu saya suka. Berarti nggak ada terpaksa ya? Enggak, jelas enggak. Saya dengar-dengar nih Kak Idham jadi ketua OSIS ya? Iya. Berat nggak sih Kak kalau jadi ketua OSIS itu? Kalau dibilang berat, nggak berat. Tapi kalau dibilang enak, Nggak enak? iya juga, nggak terlalu enak juga sebenarnya. Kan itu kalau jadi ketua itu kan jelas tanggung jawabnya paling besar. Harus koordinasi semua anggotanya, terus belum juga biasanya banyak kepotong waktu untuk belajar dan lain. Kan kalau masih pengurus biasa kan masih belum banyak memotong waktu pelajaran lah. Iya. Tapi kalau sudah kayak BPH gitu biasanya sudah lebih banyak motong waktu pelajaran, Kak. Jadi nggak terpaksa ya buat dicalonkan menjadi ketua OSIS gitu ya? Sebenarnya kalau masalah terpaksa itu enggak, tapi saya sebenarnya saat itu dicalonkan oleh kakak-kakak kelas itu juga enggak mau sebenarnya waktu itu. Tapi hari demi hari keluarga saya, terus teman-teman satu kelas, teman-teman nongkrong gitu juga Banyak yang dukung. iya, gitu. banyak yang dukung kayak gitu. Terus saya pikir-pikir ya coba aja dulu lah gitu. Nanti seneng ya sekarang udah jadi ketua OSIS gitu. Kalau dibilang seneng ya seneng, tapi ya belum 100% seneng kayak gitulah. Soalnya juga berat. Kan ini udah mau berjalan nih OSIS di periode Kak Idham. Iya. Kira-kira tujuannya apa besok kalau ini masa jabatan Kak Idham udah selesai gitu, kira-kira tujuannya apa? Kalau masa bakti saya kemarin kan waktu COVID-19 itu organisasi di sekolah kita kan sempat vakum. Terus
kepengurusan sebelum saya, satu kepengurusan itu sudah mulai ada kepengurusan lah sedikit-sedikit. Tapi untuk program kerja karena waktu itu masih belum full, kita KB tatap mukanya full 1 hari penuh gitu. Jadi program-programnya belum terlalu berjalan. Dan sekarang di masa kepengurusan saya ini, kalau bisa saya mau menjalankan program-program kerja dari saya sendiri dan program-program unggulan dari SMK kita yang kemarin sempat vakum karena COVID-19. Berarti kan ini udah pernah vakum nih, berarti Iya. kan baru ya, masih kayak mengulang dari awal lagi. Iya, Itu benar. banyak kendala apa enggak? Kendala sih jelas ada, soalnya kalau di kepengurusan baru itu biasanya kan kita dari kelas 10 kan merekrut baru gitu toh. Iya. Itu anak-anaknya kalau diajak kerja itu belum sepenuhnya bisa berjalan. Kadang masih ada yang kalau disuruh rapat itu enggak, ya masih sampai belum gitu ada ya? kesadaran, masih misal sudah jam berapa gitu udah bingung mau pulang kayak gitu. Kalau kelas 11 sih sudah, karena sudah 1 tahun ya, sudah 1 tahun menjadi pengurus, sudah enak gitu, kalau diajak ngobrol pun sudah nyambung gitu. Kalau sebelum masuk ke SMK ini, Kak Idam udah pernah ikut organisasi belum? Sejauh ini saya sebenarnya belum, Kak. Kalau boleh cerita, saya dulu di sekolah di MTS. Saya itu waktu kelas 7 dulu ditawari masuk dalam kepengurusan OSIS di MTS tersebut. Iya. Tapi saya udah daftar waktu itu, dan saat itu alhamdulillah saya tidak diterima, ditolak gitu. Terus saya lihat teman-teman yang diterima itu kok pulangnya sore, disuruh ngapa-ngapain. Itu saya malah bersyukur banget saya nggak diterima, itu saya bersyukur banget, Kak. Bener, saya bersyukur itu. Kok, wah alhamdulillah saya nggak diterima. Saya pulang tinggal pulang gitu loh. Nggak ada jadwal rapat? Iya, nggak ada sama sekali, pulang tinggal pulang gitu. Terus waktu berjalan, saya naik ke kelas 8. Saat itu teman satu kelas saya kok nggak tahu itu gimana konsepnya, kok bisa 3 itu menjadi kandidat, yang 2 menjadi kandidat wakil dan 1 menjadi kandidat ketua. Dan waktu itu saya juga nggak ngurus sih, apa sih itu OSIS itu, dan organisasi lain kan di MTS juga ada itu asisten Dewan Penegak. Kalau di SMP biasanya lebih dikenal sebagai Dewan Penegak. Itu saya ditawari daftar masuk ke pengurusan itu, saya juga nggak mau. Terus karena COVID masuk ke SMK ini, masuk ke SMK Ma'arif NU 1 Bener. Dan di lembaga Ma'arif itu wajib hukumnya untuk siswa baru itu biasanya Makesta. Makesta. Terus saat Makesta itu saya melihat kok anak-anak remaja masih ya belum, umurnya masih belasan, kok public speakingnya kok pinter banget, terus ilmunya udah luas. Berarti mulai Makesta itu udah ada kesempatan Iya, buat kok iya organisasi, oh organisasi kayak gini toh, nggak cuma disuruh ngapa-ngapain, disuruh pulang sore. Itu saya sudah, hati ini mulai tergerak lah, di hati itu sudah, oh enak itu organisasi, kayaknya kok nambah ilmu banget gitu. Terus SMK kita buka rekrutmen itu, pendaftaran pengurus pimpinan komisariat IPNU PPNU namanya. Di situ saya iseng lah daftar, coba diterima apa enggak gitu. Kok alhamdulillah diterima gitu. Terus waktu berjalan ada kegiatan, terus OSISnya juga ada perekrutan. Karena waktu itu saya juga nggak
daftar nggak ikut ekstrakurikuler sama sekali. Saya itu sebenarnya nggak aktif ekstrakurikuler, saya nggak ikut satu pun. Saya cuma yang wajib pramuka itu saya ikut. Terus saya daftar di kepengurusan OSIS itu. Waktu berjalan, beberapa bulan seleksi. Terus kemarin juga sempat ada lomba LCC semua jurusan itu, saya ditawari ikut, dilala jurusan pemasaran itu memenangi. Terus ya nggak tahu bagaimana, guru mungkin melihat saya gimana, terus belum dicalonkan. Saya itu ditawari, saat itu ditawari karena udah seleksi berjalan seleksi, terus ditawari, kamu mau nggak dicalonkan menjadi kandidat wakil kayak gitu. Terus saya bingung waktu itu, saya masih masuk beberapa bulan kan, saat itu masih PPKM ya. Kita masuk pun masih beberapa jam kan. Iya, masih dibatasi waktu. Iya, saya juga bingung, belum tahu sekolah ini kayak gimana gitu. Terus tiba-tiba langsung dijadiin itu ya kandidat. Iya, dijadiin itu. Terus ya udahlah, saya terima gitu. Padahal saya nggak tahu sama sekali. Sebelumnya pun saya belum ikut organisasi apa-apa, cuma PK pimpinan komisariat itu. Harus berani mencoba ya Kak Idam ini. Yang penting dijalani aja. Terus dijalani, dan waktu itu singkat cerita ada pesta demokrasi, tapi di SMK kita berjalannya cuma waktu itu karena masih PPKM lewat online ya. Lewat online, saya tunggu seharian itu sampai sore. Kok hasilnya alhamdulillah saya dan ketua saya waktu itu dia menang gitu. Terus ya udahlah, saya jalani aja dulu gitu toh. Lah mau gimana lagi? Mau gimana lagi? Udah menang gitu, saya jalani aja lah. Itu singkat cerita ya seperti sekarang inilah. Tapi seneng ya, happy terus ya. Ya dibawa happy aja, santai, ikhlas gitu. Itu juga enak kok. Di OSIS itu enak. Ya, pertanyaan terakhir ya. Apa harapannya buat OSIS ke depan? Harapannya buat teman-teman nih, saya berharap jangan sampai malas, jangan sampai bosan untuk belajar. Soalnya saya pun di sini belum bisa apa-apa sebenarnya. Kita masih belajar bareng-bareng. Di sini kita udah belajar KBM ilmu pengetahuan sudah sampai jamnya pulang, terus kita tambah lagi organisasi. Pokoknya jangan bosan-bosan belajar. Terus kalau bisa, karena anak-anak sekarang biasanya kan males, mageran gitu, hilanginlah rasa itu kalau bisa. Terus harapan untuk organisasi, untuk kepengurusan berikutnya, untuk kepengurusan saya dulu lah. Kepengurusan saya kalau bisa ya bisa mengaktifkan lagi apa yang sudah menjadi baik di SMK ini, terus juga bisa meningkatkan lagi lah, membuat program-program yang belum ada di SMK ini. Terus untuk kepengurusan berikutnya, saya juga berharap agar selalu ada peningkatan. Tiap tahun itu kalau bisa nggak cuma di situ-situ aja, kita harus selalu meningkat sampai akhirnya nanti bisa menjadi yang lebih baik atau ya maju gitulah kalau istilahnya. Walaupun sekolah SMK Ma'arif N1 Menurun ini di desa, tapi jangan sampai kualitasnya kalah dengan sekolah-sekolah yang ada di kota kayak gitu. Terima kasih buat Kak Idam atas waktunya, atas ceritanya, motivasinya. Semoga kedepannya apa yang diharapkan Kak Idam semoga bisa terwujudkan. Amin. Ya, saya juga berterima kasih sudah diundang di sini. Saya juga mohon maaf apabila
saya banyak kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian ya guys, bincang-bincang hari ini, semoga bermanfaat. Kita kembali lagi di minggu depan di Mantap Podcast, makin seru, makin mantap. Jangan lupa share, komen, dan subscribe. Terima kasih. Terima kasih. Podcast Mansap on action.